Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Endah Hajah Hasnaim SI selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran terpadu di SD atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk membuat video pembelajaran. Adapun video pembelajaran ini merupakan tugas pengganti untuk mix semester pembelajaran terpadu di SD. Baik, perkenalkan nama saya Nadila Sabri dengan NIM 200407551052 selaku moderator dari kelompok 4 kelas C20F dan anggota kelompok saya yaitu Intan Aprilia dengan NIM 200407551054 dan Nani Astria dengan NIM 200407551057. Baik, pada video pembelajaran ini kami akan membahas mengenai model dalam pembelajaran terpadu yang meliputi Impress Model, Network Model, dan Integrate Model. Baik, langsung saja saya Nadila Sabri akan membacakan materi pertama. Menurut Fogarty tahun 1991, pembelajaran terpadu tipe Impress yaitu suatu pembelajaran yang menggunakan pendekatan antardisiplin ilmu, di mana siswa dapat memadukan semua data dari setiap bidang ilmu dan menghasilkan pemikiran sesuai bidang minatnya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun karakteristik model pembelajaran terpadu tipe Impress. Pembelajaran terpadu tipe Impress merupakan pembelajaran yang dirancang agar setiap individu dapat memadukan semua data dari beberapa bidang ilmu dan menghasilkan pemikiran sesuai bidang minatnya. Pembelajaran Impress ini memerlukan kemampuan berpikir yang tinggi pada anak. Selanjutnya, tahap pelaksanaan. Tahap ini meliputi skenario dan langkah-langkah pembelajaran. Menurut Samani dalam Lutfiana tahun 2006, tidak ada model pembelajaran tunggal yang cocok dengan satu topik dalam pembelajaran terpadu. Dalam Dediknas tahun 1996, prinsip-prinsip pelaksanaan pembelajaran terpadu meliputi guru hendaknya jangan menjadi faktor tunggal yang mendominasi pembicaraan dalam proses pembelajaran. Pemberian tanggung jawab individu dan kelompok harus jelas dalam setiap tugas yang menuntut adanya kerjasama kelompok. Dan selanjutnya yaitu guru perlu mengakomodasi ide-ide yang terkadang sama sekali tidak terpikirkan dalam perencanaan. Selanjutnya mengenai kelebihan dari pembelajaran terpadu tipe Impress. Dampak positif dari membenamkan ide-ide dari beberapa bidang studi adalah siswa dapat memadukan semua data dari setiap bidang ilmu dan menghasilkan pemikiran sesuai dengan minatnya. Siswa mengembangkan konsep-konsep kunci secara terus-menerus sehingga terjadi proses internalisasi. Dan membenamkan ide-ide beberapa bidang studi memungkinkan siswa mengkaji, mengkonseptualisasi, memperbaiki, serta mengasimilasi ide-ide secara terus-menerus sehingga memudahkan terjadinya proses transfer ide-ide bidang studi tersebut. Selanjutnya mengenai kelemahan pada pembelajaran terpadu tipe Impress, yaitu meliputi penyaringan semua gagasan melalui cara pandang tunggal yang sempit dapat menimbulkan terlalu prematur atau terlalu tajamnya sebuah fokus. Kemudian, agar dimensi sudut pandang siswa menjadi lebih dalam diperlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas. Selanjutnya, model pembelajaran terpadu tipe Impress menekankan pada penggabungan pengetahuan pada beberapa bidang studi berbeda untuk membahas suatu masalah khusus. Dan selanjutnya yaitu pada jenjang pendidikan dasar, keluasan wawasan pemikiran siswa merupakan hal semestinya ditekankan, tidak perlu terburu-buru untuk mengkhususkannya. Adapun penerapan model pembelajaran terpadu tipe Impress model yaitu
model pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran dalam satu proyek. Misalnya, seorang mahasiswa yang memperdalam ilmu kedokteran, maka selain biologi, kimia, komputer, juga harus mempelajari fisika, dan setiap mata pelajaran tersebut ada kesatuannya. Model ini dapat pula diterapkan pada siswa SD, SMP, maupun SMA dalam bentuk proyek di akhir semester. Model ini melatih kreativitas berpikir siswa secara bertahap dari jenjang SD hingga SMA. Bagi siswa kelas 4 SD, model ini dapat dilaksanakan pada hari HUT RI, misalnya merancang sebuah pesawat terbang yang seimbang lalu dipamerkan. Penerapan lainnya bagi kelas 5 SD misalnya pada materi pencemaran udara dapat dijelaskan pada materi pembelajaran IPA, PKN, Bahasa Indonesia. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada pemateri selanjutnya untuk membacakan materi kedua. Selanjutnya perkenalkan, saya atas nama Internet Widya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Jadi adapun model yang kedua yaitu model network. Model network adalah model pembelajaran berupa kerjasama antar siswa dengan seorang ahli dalam mencari data, keterangan, atau lainnya sehubungan dengan mata pelajaran yang disukainya atau yang diminatinya, sehingga siswa secara tidak langsung mencari tahu dari berbagai sumber. Sumber dapat berupa buku bacaan, internet, saluran radio, TV, atau teman, kakak, orang tua, atau guru yang dianggap ahli olehnya. Selanjutnya, tujuan model pembelajaran terpadu tipe Network Kit adalah dirancang untuk memadukan pembelajaran yang mengandaikan kemungkinan pengubahan konsepsi, bentuk pemecahan masalah, maupun tuntutan bentuk keterampilan baru setelah siswa mengadakan studi lapangan dalam situasi, kondisi, maupun konteks yang berbeda-beda. Selanjutnya, karakteristik model pembelajaran terpadu tipe network yaitu terdengar seperti 3 atau 4 arah konferensi yang memberikan berbagai jalan eksplorasi dan penjelasan. Meskipun ide-ide yang beragam mungkin tidak datang sekaligus, pelajar pada model jaringan ini terbuka untuk menerima beberapa input sebagai komponen yang berbeda yang disaring dan diurutkan sesuai dengan kebutuhan seorang pelajar. Adapun langkah-langkah dalam penerapan model ini, yang pertama yaitu analisis perkembangan anak, yang kedua menentukan konten kurikulum berdasarkan perkembangan anak dengan membuat standar kompetensi dasar, indikator, dan hasil belajar. Yang ketiga yaitu membuat rancangan kegiatan mingguan, tentukan tema dan subtemanya, kaitkan dengan aspek-aspek perkembangan anak, kemudian tentukan indikator yang akan dikembangkan di setiap aspek kemampuan. Desain model network, lalu masukkan minat-minat anak sesuai dengan aspek perkembangan anak. Hasil dari rancangan model jaringan atau model network dimasukkan dalam rancangan kegiatan harian dengan berpijak pada tema atau subtema. Tentukan media, fasilitas, strategi, pendekatan, maupun metode langkah-langkah kegiatan dalam pelaksanaan, pembukaan kegiatan inti dan penutup. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan model pembelajaran terpadu tipe Network Kit. Kelebihan dari model jaringan ini sangat beragam. Pendekatan pembelajaran terintegrasi ini sangat proaktif dan alami. Peserta didik dirangsang dengan informasi yang relevan, keterampilan atau konsep yang diberikan di sepanjang proses pembelajaran. Nilai tambahan dari model jaringan ini bagaimanapun tidak bisa dipaksakan pada peserta didik, melainkan harus muncul dari dalam diri masing-masing peserta didik. Adapun kelemahan dari model jaringan yaitu jika diambil untuk perbedaan-perbedaan besar dapat menyebabkan minat yang terlalu tipis dan tidak terkonsentrasi atau memecah perhatian peserta didik, sehingga upaya-upaya pengajaran yang dilakukan menjadi tidak efektif. Selain itu, motivasi anak akan berubah sehingga kedalaman materi pelajaran menjadi dangkal secara tidak sengaja karena mendapat hambatan dalam mencari sumber. Yang terakhir yaitu penerapan model pembelajaran terpadu tipe network, yaitu salah satu contohnya seperti di era modern sekarang dalam bidang genetika yang telah mengembangkan sebuah penemuan baru yang dikenal sebagai rekayasa genetik.
ini berlangsung dari lapangan yang merupakan hasil dari pengembangan model jaringan seorang pelajar yang berbakat dengan pelajar lainnya yang mendalami keahlian tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu yang ketiga, model integrated. Menurut Fogarty, pembelajaran terpadu model integrated merupakan pendekatan belajar mengajar yang memadukan 4 atau lebih mata pelajaran dengan memprioritaskan konsep-konsep, keterampilan-keterampilan atau sikap yang dapat dipadukan dari masing-masing mata pelajaran yang bertolak dari tema sentral. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam merencanakan pembelajaran terpadu adalah: pertama, memilih tema sentral yang dapat menjadi sasaran lebih spesifik. Perencanaan pembelajaran terpadu dapat dibuat lebih secara khusus dengan tahapan. Membuat skema pembelajaran terpadu model integrated, mengalokasikan waktu. Kedua, mengalokasikan waktu. Mengalokasikan waktu dalam pembelajaran, menentukan ruang lingkup materi atau pokok bahasan, merumuskan tujuan pembelajaran, membuat skenario pembelajaran, menetapkan alat dan media pembelajaran, dan merencanakan evaluasi. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan model integrated. Pertama, kelebihan model integrated. Menurut Fogarty, kelebihan dari model pembelajaran integrated adalah: pertama, faktor motivasi, karena adanya pemilihan tema yang didasarkan pada minat. Kedua, penulisan dari unitnya sangat dikenal oleh guru. Tiga, model ini merupakan perencanaan kurikulum yang to the point sehingga mudah ditangkap oleh guru yang kurang berpengalaman. Keempat, model ini juga mendorong timbulnya perencanaan bersama karena sebuah tim lintas mata pelajaran bekerja bersama agar tema itu dapat digunakan oleh semua mata pelajaran. Kelima, siswa akan dengan mudah melihat bagaimana kegiatan yang berbeda dapat saling berhubungan. Adapun kekurangan model integrated yaitu: pertama, guru dituntut memiliki keterampilan yang tinggi. Dua, tidak setiap guru mampu mengintegrasikan kurikulum dengan konsep-konsep yang ada dalam mata pelajaran secara tepat. Ketiga, pengintegrasian kurikulum dengan konsep-konsep dari masing-masing bidang studi menuntut adanya sumber belajar yang beraneka ragam. Keempat, dalam penerapannya sulit menerapkan TPD secara penuh. Selanjutnya, penerapan model pembelajaran terpadu tipe integrated. Penerapan model pembelajaran integrated terpadu memadukan SKKD masing-masing mata pelajaran yang saling terhubung untuk membangun suatu topik utama. Gabungan dari masing-masing KD menjadi dasar dalam menentukan indikator pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Ambil contoh kelas 4 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan Matematika. Untuk dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia yaitu seperti menulis petunjuk untuk melakukan sesuatu atau penjelasan tentang cara membuat sesuatu atau menulis. Mata pelajaran IPA mendeskripsikan hubungan antara struktur kerangka tubuh manusia dengan fungsinya. Untuk mata pelajaran IPS, membaca peta lingkungan setempat, kabupaten, kota, atau provinsi dengan menggunakan skala sederhana. Untuk mata pelajaran matematika, melakukan operasi perkalian dan pembagian. Untuk mata pelajaran gabungan yang dapat didiskusikan adalah menulis petunjuk, penggunaan alat peraga struktur kerangka tubuh manusia dan fungsinya, dan menemukan skala antara alat peraga dengan rata-rata tinggi badan siswa. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi video pembelajaran dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.